Selamat siang untuk kita semua. Saya Financia Cindimerici dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menjelaskan beberapa poin penting dari materi kemahiran berbahasa lisan. Yang pertama, konsepsi kemahiran berbahasa lisan. Kemahiran berbahasa lisan mencakup kemampuan menyimak dan berbicara secara efektif. Menyimak berarti menerima, memahami, dan mengolah pesan dari pembicara. Sementara, berbicara berarti menyampaikan informasi dengan jelas, terarah, dan dapat dipahami oleh pendengar. Tujuan dari kemahiran ini bukan hanya untuk bertukar informasi, tetapi juga untuk menyampaikan ide, membangun relasi, hingga membuka peluang dalam dunia profesional. Dalam praktiknya, kemampuan berbicara sering terhambat oleh spechophobia, yaitu rasa takut berbicara di depan umum. Hal ini dapat muncul karena takut salah, takut dinilai, atau tidak terbiasa menghadapi audiens. Cara mengatasinya dapat dilakukan dengan mengenali ketakutan tersebut, berlatih secara bertahap, serta membangun rasa percaya diri melalui persiapan yang matang dan latihan pernapasan. Kemampuan menyimak dan berbicara yang baik dapat memberikan peluang sukses, terutama dalam bidang kewirausahaan bahasa, profesi MC, presenter, maupun dunia public speaking lainnya. Yang kedua, mengenal pembicara dan audiens. Komunikasi yang efektif membutuhkan pemahaman mengenai diri sebagai pembicara dan audiens sebagai penerima pesan. Seorang pembicara ideal memiliki kepercayaan diri, bersikap jujur, serta mampu berkomunikasi secara jelas. Selain itu, pembicara harus mempertimbangkan waktu, tempat, dan situasi, sehingga gaya berbicara dapat menyesuaikan konteks. Sementara itu, audiens yang baik adalah pendengar yang aktif, fokus pada pesan, serta memberikan respons secara tepat tanpa menyela. Interaksi yang baik antara pembicara dan audiens akan menghasilkan komunikasi yang lebih efektif dan bermakna. Poin yang ketiga, mengaplikasikan verbal, vokal, dan visual. Dalam berbicara, terdapat 3 aspek penting, yaitu verbal, vokal, dan visual. Aspek verbal meliputi pilihan kata dan struktur bahasa yang jelas. Aspek vokal mencakup intonasi, volume, kecepatan, dan jeda dalam berbicara. Sedangkan aspek visual tampak melalui ekspresi wajah, gestur tubuh, dan penampilan. Ketiga aspek ini harus saling mendukung agar pesan dapat diterima dengan baik, serta menunjukkan karakter dan gaya berbicara seseorang. Keempat, berbahasa lisan monologika. Berbahasa lisan secara monologika berarti berbicara satu arah tanpa adanya interupsi dari pendengar. Model ini umum digunakan dalam kegiatan seperti menjadi MC, berpidato, atau menjadi presenter. Seorang MC berperan mengatur jalannya acara, sehingga diperlukan bahasa yang formal, sikap yang sopan, serta penampilan yang sesuai dengan situasi acara. Dalam pidato, kemampuan menyusun gagasan secara persuasif sangat penting agar pesan dapat diterima audiens. Pembicara harus menyampaikan struktur pidato dengan jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Sementara itu, presenter jurnalistik lebih menekankan objektivitas dan ketepatan informasi, serta menunjukkan profesionalitas dalam penampilan dan penyampaian. Kelima, berbahasa lisan dialogika. Berbahasa dialogika terjadi dalam komunikasi dua arah atau lebih, seperti dalam debat, diskusi, podcast, atau seminar. Dalam debat, pembicara dituntut menyampaikan argumen secara logis, kritis, namun tetap menghargai lawan bicara. Diskusi bertujuan mencari solusi atau kesepahaman melalui pertukaran pendapat yang terbuka. Podcast menghadirkan interaksi yang santai, sopan, namun tetap terarah antara host dan narasumber. Adapun seminar melibatkan moderator dan narasumber, sehingga penggunaan bahasa formal,
penguasaan materi, dan kesiapan teknis menjadi hal penting untuk diperhatikan. Keenam, kemahiran berbicara bersyarat atau bermaksim dan berkonteks. Dalam berbahasa lisan, pembicara harus memperhatikan maksim dan konteks. Artinya, pemilihan kata, nada suara, serta sikap harus disesuaikan dengan situasi komunikasi. Misalnya, forum akademik menuntut penggunaan bahasa formal dan terstruktur, sementara situasi sosial cenderung lebih fleksibel dan informal. Kesadaran terhadap konteks membantu pesan tersampaikan secara efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Poin yang ketujuh, menjadi pembicara efektif dan profesional. Pembicara yang efektif mampu menyampaikan gagasan secara runtut, jelas, serta mudah dipahami. Dalam forum ilmiah atau profesional, penggunaan bahasa formal perlu dijaga untuk menunjukkan etika dan sikap yang profesional. Selain penguasaan materi, pembicara juga perlu mempertimbangkan etika komunikasi, seperti tidak memotong pembicaraan, menghargai audiens, dan menjaga sopan santun. Poin ke-8, yaitu poin terakhir, membangun kewirausahaan bahasa. Kemahiran berbicara tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademik, tetapi juga dapat menjadi peluang kewirausahaan. Profesi seperti MC, presenter, podcaster, hingga content creator memerlukan kemampuan komunikasi yang baik agar ide atau produk dapat diterima audiens dengan efektif. Dengan pengembangan kemampuan berbicara, seseorang dapat menciptakan nilai, membuka peluang ekonomi, dan membangun personal branding. Baik, itu saja presentasi materi singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.